Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami hendak merenungkan firman-Mu di pagi hari ini. Sertailah kami sehingga kami memiliki pedoman yang kuat daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu, ada satu keluarga pendeta, keluarga ibu pendeta. Ketika si ibu pendeta ini bersama suaminya, dia dikaruniai seorang anak yang sudah dinanti-nantikannya lama sekali. Dan ketika dia sedang menyesuaikan diri sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai ibu pendeta, sebagai pendeta maksud saya, ternyata suaminya mengalami sakit. Kedua tangannya tidak mampu bergerak, dan tangannya suaminya itu mengalami rasa sakit yang tidak tertahankan. Jadi sepanjang hari atau sering sekali itu terjadi di malam hari, itu dia selalu berteriak mengerang kesakitan. Si ibu itu harus mengalami yang namanya tekanan yang luar biasa, ibu pendeta ini. Karena bayinya masih usia sekitar 2 tahun, dan dia juga harus merawat suami, dan dia harus memikirkan bagaimana supaya suaminya sembuh. Satu ketika suaminya dioperasi dan ada kemajuan. Namun tak jauh berselang, kambuh lagi sakitnya, tangannya tidak bisa digerakkan. Lalu dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah kami." Di dalam kesehariannya, sesungguhnya pertolongan yang dia rasakan dari Tuhan adalah pertolongan yang tadinya itu hal-hal yang biasa. Tapi lama-lama dia menyadari, ibu pendeta dia menyadari, ini sebenarnya tidak biasa. Karena pada saat dia membutuhkan asisten, Tuhan selalu ada di situ. Dan Tuhan mendatangkan banyak orang untuk menolong keluarga pendeta ini. Bapak Ibu, demikianlah iman kita. Demikianlah kehidupan yang kita alami. Ada begitu banyak masalah yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita ingin jawabannya. Kita ingin tangan Tuhan sampai ke dalam hidup kita. Tampaknya tangannya tidak terasa. Tampaknya penyertaan Tuhan itu tidak langsung menyentuh kepada kita. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, coba lihat. Bahkan ibu pendeta tadi akhirnya mengatakan, "Saya sangat bersyukur menjadi anak Tuhan, karena pertolongan Tuhan itu bahkan membuat saya sangat-sangat manja." Artinya, begitu banyak pertolongan yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan itu berlaku bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, belasan tahun yang lalu juga saya pernah mendengar sepasang suami istri yang mengalami tekanan luar biasa, ekonominya hancur, usahanya bangkrut, bisnisnya hancur, dan mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan memohon pertolongan. Karena satu-satunya harapan adalah ada suntikan modal supaya mereka tidak mengalami hidup yang terlantar. Mereka selalu berdoa, bergumul, berapa tahun mereka lakukan, tapi tak kunjung datang. Memang hidup mereka masih bisa makan, tapi mereka selalu dikejar-kejar utang. Mereka harus sembunyi, mereka harus menghindar dan segala macam. Hari-harinya dihantui dengan rasa takut, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, satu waktu mereka berjalan, mereka melihat ada pamflet, baliho begitu dari satu bank bernama Gebiar Undian, dan mereka juga adalah nasabah di bank itu. Mereka berdoa dalam hati, kiranya Tuhan menolong mereka melalui Gebiar Undian itu. Dan apa yang terjadi? Mereka adalah pemenangnya. Seketika ketika mereka menerima hadiah itu, Tuhan memutarbalikkan 180 derajat keadaannya. Bapak Ibu, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan, karena memang itulah satu-satunya penolong. Alam semesta, dunia ini, sahabat-sahabat kita itu hanya alat, Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang menolong kita. Itu hanya penyedia jalan.
Tapi yang menolong sesungguhnya itu adalah Allah sendiri. Allah yang memberikan pertolongan. Kita menghadapi gunung yang besar, kita melihat bahwa segala sesuatunya bisa kita lakukan, tapi sesungguhnya di atas gunung yang besar itu, yang tinggi itu, kalau kita melihat lebih tinggi lagi di atas gunung itu, disitulah tempatnya Tuhan. Maka marilah kita untuk menjaga iman kita dan tetap percaya kepada Tuhan. Dia adalah satu-satunya penolong yang memberikan solusi kepada kita, Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan memberikan solusi, ketika Tuhan memberikan tangannya untuk menolong kita, lihatlah, kita menemukan damai sejahtera. Dan kita akhirnya melihat segala masalah-masalah itu, ternyata itu adalah jalan Tuhan untuk mendekatkan kita dengan Dia. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu, kita semua yang bertahan sampai hari ini. Meskipun kita banyak mengalami tekanan-tekanan kehidupan. Tapi percayalah, bukankah kita masih bisa menikmati indahnya kebersamaan dengan keluarga, indahnya kebersamaan dengan saudara-saudara seiman. Sesungguhnya itu pun bukti bahwa Tuhan telah menolong kita. Dia menempatkan kita di tengah-tengah orang yang kita cintai, Bapak Ibu. Selamat beraktivitas dan senantiasa andalkan Tuhan sebagai penolong yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah penolong kami, dan kami mau senantiasa berseru kepadamu. Kami percaya Engkau juga mendengar seruan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.